Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nurali Sandika, masih di mata kuliah Mekanika Solid. Mari kita lanjutkan di video yang ke-6 ini, masih pada tegangan normal akibat lentur. Jadi di sebelumnya kita sudah masuk di kombinasi antara tegangan lentur dan aksial di kasus balok, gitu ya. Oke, untuk mengingat kembali, berikut adalah soalnya. Jadi yang kita miliki di sini problemnya adalah beban terbagi merata Q 12 kN per meter lari bekerja pada sebuah balok A dan B, perletakan seperti terlihat seperti ini, dan terdapat gaya horizontal di ujung cantilevernya, di mana dia bekerja di tepi atasnya, yaitu P sebesar 10 kN. Nah, di sini diminta dihitung besarnya tegangan normal, lokasi garis netral, distribusi tegangan normalnya gitu ya dari penampang dari suatu titik tertentu, misalkan pada titik momen maksimumnya atau titik lainnya. Nah, berikut adalah gambarannya gitu ya, gambaran dari permasalahan yang kita miliki, dan di video yang sebelumnya telah kita bahas bagaimana perhitungan dari reaksi perletakannya. Ya, oke. Pada awalnya kita memiliki permasalahan seperti ini. B berada di P sebesar 10 kN berada di tepi atas balok, gitu ya. Lalu dalam proses perhitungan reaksi perletakan, kita pindahkan ke tepi bawah, gitu, di sini. Lalu pada proses gaya dalamnya kita kembalikan lagi ke garis beratnya. Jadi dari patokan gaya-gaya horizontal tadi dipindahkan ke garis berat, disitulah kita menghitung gaya dalamnya. Sehingga teman-teman bisa memperoleh gaya dalam seperti ini, gitu ya. Dengan perletakan VA, VB, lalu setelah disubstitusi hanya sebesar 480 mm, kita jadikan meter tentunya, diperoleh sebesar ini. Dan momen maksimumnya di sejauh 2,73 meter di sebelah kanan A sebesar 42,43 kN. Nah, jangan lupa selanjutnya sebagai bentuk karena bentuknya yang persegi panjang ini, maka sentroidnya berada di tengah-tengah, yaitu di pertemuan dua sumbu simetri dari dua arahnya. Dan kita hitung juga IZ-nya. Jangan lupa momen yang bekerja di sini adalah momen Z, momen yang memutar sumbu Z dengan kondisi X di arah sumbu balok, Y ke atas, dan Z-nya di arah seperti ini. Sehingga kita hitung besarnya IZ sebesar 2,21 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Oke, setelah kita menghitung besarnya lokasi sentroid dan IZ, mari kita hitung besarnya tegangan normal maksimum dengan mencari, dan juga carilah garis netral pada titik tersebut. Jika kita melihat kembali kepada gaya dalamnya, tegangan normal maksimum, kebetulan di sini akibat gaya dalam normal atau aksial, dan juga akibat gaya dalam momen lentur M. Nah, di sini karena normalnya adalah 10 kN sepanjang bentang gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat, maka kita lihat kepada posisi dari momen maksimumnya, di mana momen maksimum itu diperoleh dalam arah momen yang positifnya gitu ya. Kebetulan momen positifnya terjadi di 42,43 kN di jarak sejauh 2,73 meter di sebelah kanan titik A. Nah, maka kita gunakan gaya dalam momen lentur di sini dan juga gaya dalam normal di sini. Sehingga 10 kN dan 42,43 inilah yang kita gunakan. Jangan lupa P-nya itu sifatnya tekan, dan normal dari momennya itu bersifat karena momennya positif, serat atas ketekan dan serat bawahnya tertarik gitu ya. Maka kita peroleh nantinya dengan memasukkan nilai A dan IZ ini, jangan lupa P per A selalu tekan, jadi kita masukkan angka negatif, nilai negatif, dan di sini masih positif negatif ya, momen maksimumnya. Diperolehlah persamaan seperti ini. Nah, dari persamaan seperti ini tadi, kita coba akan menggambarkan distribusi tegangannya. Oke, nah dari gaya dalam terlihat tidak hanya gaya dalam momen lentur, tetapi gaya dalam aksial juga ada. Dengan demikian, garis netral tidak sama letaknya di garis berat. Oke,
Jadi, mungkin untuk mengingat kembali apa itu garis netral dan garis berat, teman-teman bisa membacanya. Jadi, kalau kita perhatikan ini adalah garis beratnya, gitu ya. Ini momennya. Karena momennya positif, maka atas ketekan, panahnya menuju penampang, gitu ya. Nih, ini penampangnya, panahnya menuju penampang, bawah tertarik. Ingat, ini delta X, gitu ya. Dalam arah memanjangnya, ini sumbu X nih yang hijau ini, kurang lebih, gitu ya. Lalu dari arah tekannya sendiri, dari arah gaya dalam normal, dia tekan, berarti menuju ke penampang panahnya, seperti ini. Sehingga pada sigma yang berada di atas garis berat, dia ada minus P per A dan minus akibat momennya. Sementara di bawahnya, minus akibat P per A dan positif akibat momennya. Di manakah letak dari garis netral? Nah, tentunya teman-teman sudah bisa memperkirakan ya, di mana letak dari garis netral tersebut. Jadi garis netral kurang lebih berada di bawah garis beratnya, karena tepat pada persamaan tegangannya, dia ada bagian yang negatif, ada bagian yang positif. Di mana garis netral sigmanya sama dengan 0. Jadi kalau ini disama dengan 0, nanti kita bisa peroleh besarnya Y sejauh apa dari garis beratnya. Berikut adalah penggambaran dalam bentuk 3 dimensinya. Jadi teman-teman bisa lihat secara 3 dimensi, momen positif tadi tekan di atas, bawah tarik, dan akibat gaya dalam normalnya dia tekan semua. Seperti ini. Oke, dari pengertian yang sebelumnya, dari garis berat, lalu garis netral ini berada di bagian bawah, karena di sini yang tandanya berbeda gitu ya. Jika sigma max positifnya disama dengan 0, maka bisa kita peroleh Y di 4,53 mm di bawah garis berat. Lalu dari situ, kita coba substitusikan besar ini ke sini gitu ya. Masukkan aja 4,53 di bawah garis berat, artinya yang Y negatif. Dia harus bernilai 0, sigma maksimumnya. Kalau saya sih tidak menyarankan nilai positif negatif melihat di sini ya, kalau kalian bingung. Tapi langsung gunakan logikanya saja, bahwa yang atas tekan-tekan, yang bawah tekan-tarik akibat dari gaya dalam normal dan gaya dalam momen lenturnya. Nah, jadi dengan demikian, karena atas tekan-tekan, otomatis tepi atas nilai absolutnya lebih besar dibandingkan tepi bawah, karena dia saling menjumlahkan antara tekan dan tekannya. Sementara di minus 240 atau di bawah, dia menjadi lebih kecil karena dia mengurangi. Karena ada nilai yang tekannya P per A dan positif dan negatifnya dari dari tekannya dari P per A dan positifnya dari gaya dalam lenturnya. Gitu. Jadi diperoleh seperti ini. Sehingga tadi terbukti posisi garis netral berada di bawah atau di atas garis berat, tergantung dari kondisi tegangan pada serat di atas dan di bawah garis beratnya. Nah, ini adalah nilai yang sama tadi. Coba kita gambarkan sehingga sebesar ini, dia berada di bawah garis berat sebesar 4,53 mm. Dan berikut bisa kita hitung besarnya tegangan normal maksimum untuk kondisi momennya negatif gitu. Di kondisi momen negatif, dia ada tegangan normal yang sama, 10 kN dan 21,6, tetapi momennya momen negatif. Ingat, nanti berefek kepada positif negatifnya dari yang dihasilkan momen lenturnya. Oke, jadi dengan cara yang sama, kita gunakan persamaan yang sama, kita substitusi, kita perolehlah persamaan ini. Oke, ingat momennya negatif loh ya, tadi momennya positif. Nah, dari persamaan yang tadi, kita tahu bahwa garis netralnya tidak sama dengan garis beratnya. Sehingga akibat momen negatif di atas tarik bawah tekan, sementara akibat gaya dalam normalnya, dia semuanya tekan. Jadi dengan demikian, atas ada negatif positif, bawah negatif negatif. Sehingga teman-teman mungkin bisa menduga berada di mana garis netralnya, yaitu berada di atas garis beratnya. Di sini adalah seperti sebelumnya, gambaran daripada 3 dimensinya, tekan tariknya dari akibat momen lentur dan akibat gaya dalam normal.
Lalu, dengan persamaan tadi ini, kita ketahui bahwa dia bisa diperoleh saat minus dan positif di sini terjadi, yaitu salah satu tekan, salah satu tarik. Sehingga jika kita sigma-nya sama dengan 0, kita peroleh di lokasi 8,889 mm di atas garis berat, gitu ya. Kalau kita substitusikan nilainya menjadi seperti ini, gitu, karena di atas tarik tekan, di bawah tekan-tekan, maka otomatis nilai absolutnya lebih besar di bagian bawah, minus 2,4, di atasnya 2,2. Gitu ya, di yang bawah lebih besar 2,4, ini 2,2. Seperti itu. Dan tepat di garis netralnya, itu harus diperoleh nilainya adalah 0. Nah, dari yang tadi itu kita coba gambarkan ini garis netral di atas garis beratnya dan bagian atas positif 2,257, bagian bawahnya negatif 2,431 atau bersifat tekan. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa baca sendiri jika membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat videonya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.